456번. 게임에 돌아온 걸 환영하네. 시작합니다. 무슨 일이 생겨도 놀래서 뛰거나. Akhirnya, drama yang paling ditunggu-tunggu kini telah tayang di penghujung tahun 2024 ini. Setelah berhasil menjadi juara dan memenangkan hadiah fantastis senilai 45 miliar won, kini Sang Gi-han bukannya senang. Ia malah memilih untuk membalas dendam dengan berniat untuk mengakhiri permainan tersebut selamanya. 널 찾아낼 거야. Setelah berbicara di telepon dengan frontman, Gi-han lalu berubah pikiran untuk naik pesawat ke Amerika untuk menemui putrinya dan malah tinggal di Korea Selatan. Ia menyadari bahwa permainan belum berakhir dan frontman masih memanfaatkan orang-orang yang rentan dan putus asa demi kesenangan orang-orang kaya yang senang mempermainkan hidup orang lain. Di sisi lain, Junho yang terbaring koma di rumah sakit kini akhirnya terbangun sambil memanggil kata In-ho yang merupakan saudaranya yang tiada lain adalah sosok frontman yang telah menembaknya jatuh ke jurang. Junho yang kini dalam keadaan sehat dan baik sekarang bekerja sebagai polisi lalu lintas. Bos lamanya di divisi kejahatan berat sangat ingin jika dia bisa kembali bertugas, namun Junho merasa nyaman di tempatnya sekarang. Akan tetapi, dia masih dihantui oleh hari ketika dia ditembak oleh saudaranya. Sementara itu, Gi-han nampak telah mengecat rambutnya kembali ke warna aslinya. Sekarang dia telah memiliki motelnya sendiri dan bekerja sama dengan Tuan Kim dan para bawahannya untuk mencari sang perekrut selama 2 tahun berturut-turut, tetapi tidak dapat menemukannya dimanapun. Setelah menyerahkan sejumlah besar uang kepada Tuan Kim, Gi-han menuntut agar ia beserta krunya bisa terus mencari sang perekrut yang korup di setiap stasiun kereta bawah tanah. Dia menjanjikan hadiah 1 miliar won jika dia berhasil melacak keberadaannya. Di tempat lain, Junho berlayar ke laut bersama dengan orang yang telah menyelamatkannya setelah ia jatuh dari tebing dahulu. Selama 1,5 tahun terakhir, Junho dan penyelamatnya telah berusaha menemukan pulau misterius tempat permainan mematikan itu berlangsung, namun tidak berhasil. Dan setelah pencarian terakhir mereka, Junho kemudian memutuskan untuk menyerah. Setelah memberikan arahan, Tuan Kim beserta para anak buahnya kemudian kembali menyisir satu demi satu stasiun kereta bawah tanah, namun kembali gagal. Di tengah istirahat makan siang setelah pencarian Tuan Kim dan tangan kanannya, Usop, mereka kemudian melihat sang perekrut sedang dalam proses merekrut peserta baru dengan bermain dakji dengannya dan segera menelpon Gi-han untuk melaporkannya. Setelah mendapat perintah untuk mengikuti sang perekrut, Tuan Kim kemudian mengikuti si perekrut kemana-mana. Pertama-tama ia berhenti di toko roti untuk membeli sekat roti. Lalu pergi ke Toserba untuk membeli 100 kupon untuk mengadakan sebuah permainan dengan para gelandangan di taman itu. Setelah mereka semua memilih kupon-kupon, tetapi mereka kalah, sang perekrut kemudian berjalan ke tengah taman dan mulai menginjak-injak roti yang membuat orang-orang di sekitarnya menjadi sangat terkejut. Di tempat lain, Gi-han nampak memacu kendaraannya di jalan untuk bisa segera sampai ke taman. Tetapi ia akhirnya ditilang oleh Junho dan rekannya. Setelah menerima surat tilang, Gi-han kemudian pergi. Karena penasaran, Junho lalu memeriksa kartu identitas itu dan menyadari jika orang tersebut adalah Gi-han. Ia pun kemudian mencarinya. Setelah mengikuti sang perekrut hingga ke sebuah gang, Tuan Kim dan juga Wusop akhirnya dipukuli dan disandera oleh sang perekrut. Gi-han kemudian tiba di gang dan menemukan bekas darah dan pisau milik Wusop tergeletak di tanah, namun tidak dapat menemukan keberadaan mereka. Di tempat sang perekrut,
Wusop dan Tuan Kim nampak duduk di kursi, saling menatap sambil diikat dan diborgol. Si perekrut kemudian memaksa mereka untuk memainkan sebuah permainan yang disebut batu gunting kertas -1 yang akhirnya berakhir dengan kematian Tuan Kim. 말씀하신 207일 햇빛 캐피탈이라고 되어 Di tempat lain di Sunshine Capital, Junho kemudian menemukan salah satu kartu nama perekrut dan mengetahui jika Gihan memiliki sebuah motel. Ia segera menuju ke sana selanjutnya. 거기서 핏자국을 찾았어요. 주변 탐문도 계속하세요. 곧 합류하겠습니다. Kembali di motel, ketika Gihan membuka pintu kamarnya, ia lalu mendapati sang perekrut telah menunggunya di sana dengan sebuah pistol. Selama percakapan mereka, Gihan mengetahui jika sang perekrut hanyalah seorang individu yang sakit mental. Dia menuntut untuk bisa membawanya ke hadapan frontman, namun diabaikan dan mengatakan jika mereka harus bermain sebuah permainan. 저랑 게임 한번 하시죠. Permainan tersebut adalah versi khusus dari Russian Roulette yang dimana salah satu dari mereka akan mati dengan berbagai peluang yang ditentukan oleh sebuah peluru. 한 발씩 번갈아서 쏘는 거예요. 첫 번 안에 총알이 발사될 거고 승부가 나겠죠. Peluang demi peluang, mereka berdua kemudian gantungkan pada sebuah peluru yang secara pasti akan mengakhiri hidup salah satu dari mereka. Dengan dua kesempatan terakhir, sang perekrut kemudian coba menakut-nakuti Gihan dengan menjatuhkan mentalnya dan memupuskan harapannya untuk bisa menemui frontman karena kesempatannya telah berakhir. Namun sang Dewi Fortuna kini masih bersama Gihun. Ia pun mulai membalikan situasi dengan mengembalikan pernyataan sang perekrut sebelumnya. Dan pada akhirnya, sang perekrut adalah pecundang dalam permainan tersebut. Ia pun mengarahkan pistolnya ke dirinya sendiri dan menarik pelatupnya. 경찰이다. 손 머리 위로 올려. 묵비권을 행사. 성기훈 사장님이시죠? 함께 할 만한 사람들을 모아주세요. 예, 걱정하지 마세요. 느낌이 좀 쎄한데 이 새끼들 뭔가 쓰는 것 같아. (456번) 게임에 돌아온 걸 환영하네.